Halo geng, halo geng. Aku tuh kurang semangat lagi hari ini. Kurang semangat banget. Karena hari-hariku ya seperti inilah. Gini-gini aja. Karena kalian tahu kan, aku belakangan ini jarang banget untuk posting video gitu. Aku dalam masa penyembuhan mental aku loh geng. Kena banget mental aku. Meskipun kemarin itu sudah aku bawa ke gunung, ya bisa sih melupakan dia gitu saat di sana. Tapi apa yang terjadi di saat aku udah pulang, semuanya kembali geng. Bagaimana lagi ya, rasanya tuh geng sakit banget karena saat ini tuh aku tuh dalam posisi di ghosting loh geng. Dia menghilang setelah dia katakan kemarinnya kita putus aja, kita udah di sini. Setelah itu dia benar-benar menghilang. Aku chat nggak dibalas, semuanya nggak dibalas gitu. Sedih geng, menyedihkan. Ya aku tahu sih, aku sadar yang namanya cinta kan memang tidak bisa dipaksakan ya. Yang namanya segala sesuatu yang kita inginkan juga tidak bisa untuk dipaksakan untuk menjadi seperti yang kita inginkan, ya toh. Sadar. Cuma di sini tuh hatiku ini geng, aku masih berasa aku masih milik dia gitu. Hatiku masih milik dia gitu. Aku tuh pengen banget mencabut hati aku di hati dia gitu. Sampai kemarin masih sih aku nangis tuh gak bisa di sini dong geng. Aku tuh nangis tuh kecuali di saat aku bicara dengan Tuhan, di saat aku sholat gitu, aku meminta gitu. Dan kemarin itu aku memintanya kepada Tuhan geng, begini, aku pengen jika memang hati dia itu sudah hambar kepada aku, dia gak pengen lagi sama aku, maka hambarkan juga, dinginkan juga hatiku untuk tidak mencintai dia lagi. Memang ini geng perkara yang sangat susah banget, sulit banget tuh geng. Dimana aku benar-benar harus melupakan, karena aku benar-benar terjebak, aku benar-benar masuk ke dalam galian cinta yang benar-benar dalam, yang tak pernah bisa aku gapai pintunya geng. Aku belum sanggup dan aku masih terdiam di dalam. Ada waktunya aku bisa, tapi aku pleset lagi. Seperti hari ini geng, aku tadi pagi aku bangun itu aku plong banget. Enak banget nih rasanya plong. Aku sepertinya gak pengen stalking lagi tentang story dia. Aku rasanya tuh gak pengen lihat lagi tentang postingan dia. Aku rasanya tuh gak pengen lagi untuk bla 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 tentang dia gitu. Pokoknya plong deh hati aku tadi pagi kan. Plong karena aku rasanya tuh bisa melupakan dia. Tapi setelah sejam 2 jam, apa yang terjadi geng? Aku mulai kangen lagi dengan dia. Ya kemarin kan sosmed dia kan sudah aku blok ya. Tapi sekarang tuh udah aku buka kembali. Ya ini lagi. Mau ngeblok juga salah, dibuka juga salah. Jadi aku pengennya tuh ya aku biarkan aja deh. Biarkan waktu yang berbicara ya. Karena aku merasa begini geng. Aku tuh sayangnya tuh kelebihan. Karena di saat itu dia memang perhatian geng. Perhatian dia itu benar-benar jadi banget dengan aku saat itu ya. Dan di saat itu memang kita nggak ada komitmen yang benar-benar real gitu. Dan kita merasakan dan kita cuma berbicara secara hati geng. Merasakan secara hati bahwa kita benar-benar saling mencintai. Kita saling membutuhkan. Dimana di saat kita ketemu, saat malam-malam berdua gitu dengan dia, aku selalu ada. Ya, tapi saat ini mungkin dia sedang berada di posisi jenuh ya geng. Jenuh dengan aku, makanya itu dia pengen menghilang. Dia menghilang tanpa ada kabar, di chat juga nggak dibalas gitu.
tapi dia online aja sih di sosmednya dia itu online. Entah dia jenuh dengan aku ya, atau mungkin dia sedang mencari seseorang yang baru ya, atau mungkin dia sudah punya seseorang yang baru gitu ya kan, kita nggak tahu ya. Tapi inilah aku cuma juga meminta sih kepada Tuhan, jika memang dia punya yang baru, mohon untuk diperlihatkan biar aku benar-benar mundur bertahap. Karena sih yang namanya seperti ini geng, aku yakin aku juga nggak salah kok kenapa aku bertahan. Aku juga nggak salah kenapa aku mencintai dia gitu. Aku tulus gitu. Ini namanya kan tulus. Aku bertahan dan aku tetap mencintai dia meskipun dia tidak lagi. Ya, aku sadar banget geng, yang namanya aku mencintai dan aku bertahan, ada nanti pada pose masa-masanya, nanti semuanya itu akan hilang. Semuanya itu akan hilang ya. Rasa ini akan hilang dan mati sendiri saat dia tidak pernah untuk menjemput lagi. Ini waktu yang benar-benar yang harus aku tunggu loh geng. Makanya di sini ya, demi mencintai dia, aku tuh cinta dia, cinta banget sih sama dia. Jadi aku biarkan dia bahagia, dia memilih pilihan dia dan dia pun menghilang gitu dari aku geng. Ya sudahlah, it's okay gitu. Kayak apa gitu. Biarkan aku yang menanggung, biarkan aku yang merasakan sakit, biarkan aku yang merasakan rindu, kangen gitu. Karena aku juga kan sudah bilang kan, aku sudah berdoa juga sama Tuhan, jika memang aku benar-benar sangat kangen, mohon dibalikkan kepada dia agar dia yang kangen dengan aku gitu. Bagaimana agar dia tahu rasanya kangen itu gimana, rindu itu gimana, sakitnya tuh di sini gimana gitu geng. Ya bagaimana lagi ya geng. Jadi sekarang itu aku cuma pasrah, aku membiarkan semuanya. Ya aku biarkanlah, aku mencoba untuk tidak mengganggu dia melewati chat atau telepon. Biasanya kan kalau kita benar-benar kangen, kita rindu, kamu gimana sih kabarnya, kamu kok nggak ada kabar kayak gini-gini kan. Itu sesuatu hal yang tidak kayak ini banget lagi, tidak perlu banget untuk bertanyakan, tidak perlu banget untuk dibuka-buka kembali. Jadi ya diam gitu. Setelah beberapa kali gitu, sampai 3 hari gitu, kita cepeng nggak dibalas juga, kita chat nggak dibalas juga, sampai 1 minggu bahkan lebih 1 minggu gitu, kayak juga nggak dibalas gitu, tapi dianya online gitu. Jadi di sini aku mikir ya, mungkin dia sedang ngincer yang lain, atau mungkin dia sudah punya yang lain, atau mungkin dia memang berada di posisi titik jenuh dengan aku gitu. Seandainya dia benci dengan aku juga, seharusnya kan dia akan bilang, aku udah benci dengan kamu, aku udah punya pacar, aku udah punya ini itu gitu kan. Harusnya kan gitu, tahu aku. Tapi dalam kondisi begini, semuanya itu membingungkan loh geng. Ini yang membuat benar-benar kekeliruan aku itu benar-benar keliru. Di saat ini aku chat gitu, dia cuma diam, gak balas, membaca pun enggak, tapi dia online. Ya aku yakin sih dia juga sudah membaca kok ya apa yang aku chat itu. Kan melewati, kalau kita ada aplikasi lain kan kita untuk membaca, tapi tidak bisa untuk kelihatan, ya kan? Ada kan gitu. Jadi yang di sini ya biarlah gitu. Yang penting aku memberi kabar dengan dia gitu. Sebenarnya tuh gak salah sih kalau kita bertahan mencintai. Itu namanya itu tulus kan. Tulus gitu. Meskipun tulus kita itu tidak dihargai oleh dia, ya biarlah gitu. Karena sebuah ketulusan itu akan menghasilkan keikhlasan. Di sini ya aku yang sering bilang kan di vlog aku sebelumnya kan geng, di saat-saat ada yang curhat gitu, bagaimana kita harus tabah, bagaimana kita begini bla 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 bla. Dan akhirnya yang terjadi sekarang aku merasakan geng, aku udah puas nangis. Tapi kalau untuk di vlog kayak gini aku nggak pengen untuk nangis ya. Soalnya bukan momen yang tepat untuk nangis. Momen tepat yang nangis itu adalah tengah malam geng. Saat aku mengadu sama Tuhan gitu. Aku sering sih mengadu dengan Tuhan gitu, jika memang hal ini
memang tidak benar, tapi semuanya menjadi benar. Dan jika memang dia orang yang diciptakan untuk membuat aku bergetar, untuk aku merasa nyaman, dan untuk membuat aku mencintai, aku sudah memohon dengan Tuhan juga, biarkan dia yang menjadi milik aku. Dan aku minta maaf, dan aku mohon ampun gitu dengan Tuhan gitu, agar semuanya diridhoi. Itu yang sekarang ya yang aku lakukan. Kangen itu luar biasa memang, geng. Dimana aku kangen banget, kangen dipelukan dia gitu, kangen memeluk dia gitu, kangen mencium dia, kangen bermesraan dengan dia gitu. Dan aku juga kangen banget, aku itu ada di hati dia. Dia menchat aku, dia bertanya kabar tentang aku, kok kayak kemarin-kemarin ya. Tapi sekarang semuanya berbolak ya. Karena kita nggak tahu sih dengan ketentuan Tuhan gitu. Aku percaya dengan Allah, aku percaya dengan ketentuan Tuhan gitu. Tuhan yang maha membolak-balikan hati manusia gitu. Dan untuk saat ini hati dia sudah dibolak-balikan untuk hambar kepada aku. Tapi aku masih manis, geng. Hati aku tuh masih manis kepada dia. Di sini yang aku tuh kadang-kadang tuh nangis banget, sesek banget. Dan aku benar-benar sumpah, geng, semuanya itu berasa banget keliru ya. Aku benar-benar pengen mengakhiri ya, geng. Kadang-kadang aku bertanya sendiri pada diri aku, sudah tahu sih dia tuh udah gak suka lagi gitu, dia udah ghosting, dia udah menjauh, dia udah gak pernah peduli lagi gitu kan. Itu kan udah tahu kalau kita secara logika ya, kita bilang, kita secara logika kita pikirkan gitu, dia itu udah ada yang lain, ataupun dia sudah jenuh dengan kita gitu. Itu kan udah kelihatan jelas, geng. Tapi di sini aku yang keras ya. Aku keras bahwa aku bertahan. Aku pengen mencintai dia tetap. Kenapa? Why gitu. Kenapa aku tetap bertahan? Ya karena hati aku masih berdebar ingat dia. Di sini kan aku butuh waktu untuk menghapus jejak dia. Biasanya kan aku kalau memang ada yang mutusin aku cinta, aku pernah dulu ya diputusin cinta oleh seseorang sampai 3 bulan aku nggak pernah bisa hilang. Bahkan ada juga yang sampai 3 minggu. Dan sekarang ini sudah 1 bulan lebih. Aku tuh kangen banget dengan dia ya. Kangen dipelukkan dia, kangen memeluk dia, kangen berjumpa dengan dia, kangen tidur dengan dia. Tapi geng, ya, saat ada yang bilang begini loh, geng, kan, katanya kalau cinta itu jangan bodoh. Sayang boleh gitu, tapi jangan bodoh gitu. Kata-katanya di mana ya? Aku ada lihat gitu. Kalau udah tahu katanya dia itu mencintai orang lain dan dia udah ubah, dia udah gak peduli lagi dengan lo katanya kan. Itu udah jelas kan secara logika. Dia udah ada yang punya atau dia jenuh dengan kita kan. Itu ada yang bilang gitu. Makanya kalau cinta itu, sayang itu boleh gitu katanya. Tapi cinta jangan bodoh gitu kan. Dia bilang begitu. Tapi kamu tahu gak? Yang bilang gitu ya. Yang mau bilang gitu, tahu gak? Bagaimana rasanya jika memang semua itu ada di posisi kamu. Kamu yang bilang gitu kan. Sayang boleh katanya. Iya kita sayang. Tapi cinta jangan bodoh gitu kan. Nah, cinta jangan bodoh itu maksud dia tuh kan sudah tahu tuh pacar kamu. Udah gak respon lagi, gak respect lagi. Udah gak balas-balas DM atau chat lagi gitu. Otomatis kan itu dia sudah punya gebetan baru. Atau mungkin dia udah jenuh. Kan paham di situ, paham gitu kan. Iya paham. Tapi jika memang dia yang nyebut tadi berada di posisi begini, cinta mati. Itu namanya bukan bodoh ya geng, itu bukan kebodohan tapi itu adalah ketulusan. Ketulusan yang akhirnya menjadikan keikhlasan.
Melupakan itu butuh waktu, geng. Meskipun terkadang kita tidak jera juga untuk mendm dia, untuk mencepe dia gitu, hanya untuk sekedar pengen tahu kabar dia. Ini sebenarnya itu perlahan loh, geng, perlahan gitu, dari yang namanya di saat kita gitu sudah mulai ditinggalkan dia, kita tuh sebenarnya yang udah merasa gitu, aku juga udah merasa, oh dia udah punya, oh dia udah ilfeel, oh dia udah jenuh gitu. Aku tahu gitu, aku merasa, geng. Tapi yang namanya rasa cinta itu benar-benar masih 100% di hati, dia menjerat. Apakah aku harus langsung hari itu juga sadar lalu kemudian aku menjauh gitu? Gak mungkin kan? Karena yang namanya melupakan seseorang itu kita butuh waktu. Entah berapa lama kita mampu. Karena ini bukan kebodohan, geng. Siapa yang bilang katanya kalau sudah tahu dia selingkuh tapi kamu masih cinta, kamu bodoh katanya. Itu bukan bodoh, geng. Itu bukan bodoh, tapi itu adalah tulus. Dimana nilai tulus ini nanti akan menjadikan sebuah keikhlasan bagi kita. Karena di posisi seperti ini kita mencintai dan masih, meskipun kita tahu dia udah punya orang lain. Sebenarnya di sini adalah cuma pengecualian aja loh, pengecualian kalau sebenarnya hati kita juga pengen melupakan dia tapi masih belum mampu. Makanya itu kita butuh waktu. Dan kenapa ada orang yang sudah kita ghosting, orang yang sudah tidak kita pedulikan lagi, dia masih menchat gitu. Itu karena hati dia itu udah masih terkurung kan. Di situ dia sebenarnya dia juga perlahan. Sebenarnya ya seperti aku juga masih mencet dia kan. Di sini tuh aku tuh sebenarnya juga aku perlahan untuk melupakan dia, tapi aku sesekali gitu. Makanya itu kan aku mencet dia, pengen tahu kabar dia. Tidak seperti yang awal. Kemarin awal itu aku satu hari ada 8 kali aku chat dia gitu, spam gitu. Lalu sehari selanjutnya aku berkurang dan sampai saat ini aku udah mampu untuk mencet dia cuma 1 kali. Iya toh, jadi kan berkurang. Di sini artinya kadar sebuah cinta aku yang melekat kemarin udah mulai berkurang juga kan. Jadi di sini aku udah mulai bisa menghapus. Makanya itu mohon maaf banget jika aku selalu mengganggu gitu. Karena maklum lah yang namanya kita cinta gitu, kita di ghosting, kita tidak dipedulikan lagi gitu. Harapan kita itu memang masih ada. Tapi percaya deh, dengan seiringnya waktu juga yang akan menghapus perlahan. Makanya maafkan. Maafkan ketika dia yang mencintaimu masih mencari kabar kamu. Semua karena proses. Karena cinta itu tidak bodoh. Karena di sini ada keikhlasan, ketulusan. Ya, ketulusan yang aku miliki, yang kamu tidak merasakan. Begitupun mungkin ketulusan yang kamu miliki kepada dia. Ya toh, nanti juga kamu akan merasakan. Jika memang dia nanti akan pergi lagi, dan kamu tahu bagaimana tulusnya kamu. Begitu juga aku. Apa boleh buat ya, geng? Aku benar-benar sebenarnya itu perlahan sih aku berkorban gitu. Aku membuat diriku untuk bisa merasa nyaman, senyaman apapun. Hanya untuk bisa agar semuanya tuh menjadi biasa, semuanya menjadi terlupakan. Karena aku memang benar-benar pengen melupakan seperti dia yang mampu mengghosting aku, dia yang mampu untuk melupakan aku. Makanya itu aku butuh waktu loh. Dan aku di sini makanya itu aku nggak pengen untuk membenci, karena nggak ada hasilnya jika kita memang sudah mencintai, lalu kita di ghosting, lalu kita dibuang gitu, lalu kita membenci dia. Gak perlu banget, unfaedah banget jika kita membenci.
Karena membenci itu juga adalah satu hal yang membuat kita akan nyesek, dada kita nyesek, geng. Makanya itu lebih baik kita belajar untuk ikhlas. Di ghosting, ikhlas itu perlu. Karena di sini, karena cinta ini tidak bodoh. Itu adalah sebuah ketulusan. Contoh, bayangkan jika memang kamu yang nulis kata-kata begitu tadi ya, kamu bayangkan gitu, kamu ada di posisi itu, dan kamu benar-benar mencintai dia, dan kamu mencari kabar dia meskipun dia menghilang. Apa kabar kamu yang seperti itu ya toh? Karena kamu merasakan benar-benar mencintai. Di sini nilainya itu adalah ketulusan. Kita benar-benar tulus saat itu. Makanya seperti ini kan aku merasakan aku itu tulus untuk mencintai dia. Makanya itu aku masih bertahan. Tapi percaya deh, bertahannya kita dalam sebuah cinta nanti akan pudar seiringnya waktu. Karena ini bukan nilai kebodohan, tapi ini adalah sebuah tulus yang menghasilkan sebuah keikhlasan. Jadi di saat ini, geng, aku benar-benar berada di posisi seperti ini dan aku benar-benar sudah berupaya untuk bisa melupakan semuanya. Bagaimanapun itu aku harus berjuang demi dia. Jangan dia yang merindukan aku, kasihan. Jangan dia yang mengalami hal berat seperti ini, coba aku deh. Karena aku juga punya Tuhan, aku tempat aku mengadu, tempat aku meminta untuk diberikan rasa tenang. Jadi, geng, setelah kemarin 1 minggu kemarin lewat, ini aku juga jangan juga untuk ngeplok kan. Jadi saat ini aku baru mau ngeplok lagi karena udah mulai plong sih sedikit, plongnya sedikit. Aku dalam proses yo, geng, proses untuk melupakan dia juga sih. Semoga semuanya menjadi hasil ya, dan tidak berlama-lama. Iya sih di ghosting. Kita memang di ghosting kan. Lalu ada orang yang berkata, kamu ghosting ya? Ngapain? Dia bilang. Gak apa-apa kamu ghosting aku. Itu masih banyak yang di belakang ngantri. Itu dia bilang kan. Itu kata-kata yang kurang respect banget sebenarnya pada hati. Itu sebenarnya hati kita itu sakit jika kita berkata seperti itu. Dia bilang, kamu ghosting aku, tuh masih banyak yang ngantri katanya. Tapi benarkah yang ngantri itu sesuai dengan sesuatu yang kita inginkan seperti yang ada ini, yang kita cintai ini? Tidak kan? Karena rasa getaran hati itu berbeda. Yang mana getaran hati itu benar-benar merasuk dan dia memutar ke hati kita dan dia klop, terkunci. Ya itu aman, itu nyaman gitu. Tapi kalau memang yang ngantri, hati kita aja nolak. Gimana untuk berkata seperti itu? Makanya itu kalau ada yang bilang kamu ghosting aku ya, gak apa-apa, kamu pergi aja, masih banyak di belakang yang ngantri katanya gitu kan. Itu sebenarnya keterlukaan yang sejati. Karena dia yang mengantri juga tidak bakalan cocok kan seperti yang ada. Ya udah, geng, sini aja ya curhatan aku. Aku berharap aku bisa melupakan. Ingat, cinta itu, bertahan dengan cinta itu bukan bodoh, tapi ketulusan yang menghasilkan keikhlasan. Ya udah, geng, thank you, dadah.